masukkan materi perbandingan trigonometri ini? Materi trigonometri yang kita pelajari tadi itu memang paling mudah karena materi itu yang paling dasar. Untuk mempelajari materi trigonometri selanjutnya, kalian perlu nih memahami materi yang paling dasar. Karena dasar adalah acuan, seperti bangunan. Kalau misal dasarnya saja tidak kuat, maka bangunan itu akan mudah roboh. Begitu pula dengan ilmu yang kalian pelajari. Kalau dasarnya kalian tidak paham, maka untuk memahami materi selanjutnya jelas akan susah. Ngomong-ngomong soal bangunan, kita bisa loh mencari tahu tinggi bangunan lewat rumus perbandingan trigonometri. For your information adik-adik, yang bisa kita ukur ketinggiannya bukan hanya pohon saja, akan tetapi gedung, bangunan, dan yang lainnya. Tapi, berhubung bangunan terlalu tinggi buat kakak ukur, jadi kita ambil contoh mengukur tinggi pohon saja. Setelah kita menemukan pohonnya, nomor 2 yang kita lakukan adalah mengukur jarak pengamat dengan pohon. Di sini, Kak Ayla akan berperan sebagai pengamat, dan Kak Aifa akan berperan untuk mengukur jaraknya. Oh iya Kak, meterannya sudah ada kan Kak? Sudah dong Kak, setelah nyarinya ke sana kemari pastinya. Lagian, buat apa sih harus melakukan pengukuran jarak? Buat kalian yang bertanya-tanya, jawabannya karena ini nanti berhubungan dengan rumus. Dan apa rumusnya? Ini dia. Tan A sama dengan tinggi pohon pada pengamat per jarak pengamat ke pohon. Rumus tan ini untuk mencari tahu tinggi pohon pada pengamat. Setelah tinggi pohon pada pengamat sudah kita tahu, selanjutnya tinggal menambahkan tinggi pohon pada pengamat dan tinggi pengamat. Untuk mencari tahu tinggi keseluruhan pohon, rumusnya tinggi pohon sama dengan tinggi pohon pada pengamat ditambah tinggi pengamat. Rumus tersebut bisa kalian buat permisalannya, biar nanti tidak terlalu panjang-panjang waktu ditulis. Contohnya, misalkan, tinggi pohon pada pengamat sama dengan T, jarak pengamat ke pohon sama dengan J, tinggi pohon keseluruhan sama dengan TS, tinggi pengamat sama dengan TP. Tinggi badan sudah diukur, biar nggak lama-lama, yuk kita masuk pada soal. Biar memudahkan, kita buat garis imajiner dulu antara Kak Ayla dan pohon. Tadi kan diketahui jarak antara Kak Aifa dan pohon adalah 3 meter. Sedangkan tinggi Kak Ayla adalah 160 cm. Lalu, antara pandangan Kak Ayla dan cabang pohon tempat burung tersebut berada membentuk sudut 45 derajat. Tinggi pohon dari cabang pohon sampai sejajar dengan tinggi Kak Ayla atau misalkan dengan T. Kalau dipikir-pikir, kenapa rumusnya tan ya Kak? Kenapa bukan sin, cos, atau yang lainnya? Karena yang kita cari adalah tinggi pohon Kak Ayla, dan yang akan kita cari pertama kali adalah si T ini. Lagi pula, pohon ini kan berada di depan sudut alfa segitiga siku-siku. Di perbandingan trigonometri, perbandingan tan kan depan per samping, di mana pada soal ini sisi depan adalah pohon dan samping adalah jarak antara Kak Ayla dan pohon. Dan karena di sini yang kita cari adalah tinggi pohon pada pengamat atau T, maka rumusnya yang awalnya tan alfa sama dengan tinggi pohon pada pengamat atau T per jarak pengamat pada pohon atau J. Kita ubah menjadi T sama dengan tan alfa dikali J. Gimana? Sudah paham belum adik-adik dengan penjelasannya? Adik-adik juga perlu ingat nih, ketika pembagian dipindah ruas, maka akan berubah menjadi perkalian. Ketika perkalian dipindah ruas, maka akan berubah menjadi pembagian. Lalu, sekarang kita kembali ke soal. Sudut elevasi adalah 45 derajat, maka T sama dengan tan 45 derajat dikali 3, yang merupakan jarak pengamat pada pohon.
Tan 45 derajat adalah 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sekarang setelah kita ketahui tinggi pohon pada pengamat sama dengan 3 meter, maka kita lanjut menambahkan tinggi pohon pada pengamat dengan tinggi pengamat atau TP. Untuk tinggi pohon keseluruhan ini kita misalkan dengan TS. Karena tinggi Kak Ayla yang diketahui berupa cm, kita ubah dulu nih menjadi meter. Untuk mengubah cm menjadi meter, yaitu caranya dibagi dengan 100. 160 dibagi 100 hasilnya 1,6 meter. Tinggi keseluruhan pohon sama dengan 3 ditambah 1,6. Hasilnya adalah 4,6 meter. Jadi, tinggi pohon yang kakak cari tahu ini adalah 4,6 meter. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan penerapan trigonometri dalam pengukuran? Tapi penerapan trigonometri apakah hanya untuk mengukur ketinggian saja, Kak Ila? Sebenarnya tidak hanya untuk mengukur ketinggian benda saja, Kak. Akan tetapi juga bisa untuk mengukur lebar benda. Misalnya lebar jalan, lebar sungai, atau lebar yang lainnya. Tapi berhubung waktunya terbatas, jadi adik-adik pelajari dulu ya materi mengukur ketinggian menggunakan rumus trigonometrinya. Selain itu, kalian pahami juga ya materi trigonometri yang sudah kita pelajari sejak awal. Karena materi tersebut penting bagi adik-adik untuk mempelajari materi trigonometri yang selanjutnya. Oke? Tidak terasa ya, Kak Aifa dan Kak Ayla harus mengakhiri perjumpaan kita via layar ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, kakak-kakak punya soal nih buat adik-adik untuk dikerjakan. Ini dia soalnya. Dan untuk nanti pengumpulannya kalian serahkan pada guru yang di sana ya. Jangan sampai tidak mengerjakan, wajib hukumnya mengerjakan. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.